Kan mungkin namanya pejabat, ngapain air hujan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Lumina Indonesia. Alhamdulillah nih, kita berkesempatan untuk bertemu dengan seseorang yang telah berpengalaman nih di kesehatan mental, yaitu Pak Ustadz Dodi Koswara. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Boleh diceritain nih ke sahabat-sahabat Lumina, Pak Ustadz ini profesinya bekerjanya di bidang apa gitu, bergerak di bidang apa gitu. Ya, baik. Alhamdulillah sejak 2010 saya bergerak di bidang At-Tibbun Nabawi. Jadi lebih spesifiknya karena urusan kesehatan itu lebih banyak di urusan mental spiritual, itu mencapai 90%. Jadi orang kalau 90% sehat itu artinya mental spiritualnya sehat. Kalau urusan jasmania itu hanya 10% saja. Nah, itu tapi jarang yang bergerak di bidang itu, Tibbun Nabawi itu. Ya dengan sangat terpaksa saya itu mencoba mengambil segmen itu karena tidak ada yang menangani. Nah, eh, tahun 2015-an mungkin bergabung dengan salah satu rumah sehat dan saya khusus menangani tentang hal-hal yang berhubungan dengan psikologi. Psikologi. Nah tadi kan Pak Ustadz bilang Atibun Nabawi ya? Ya, Gimana? Atibun Nabawi. Tibbun Itu Nabawi ya. itu kan yang notabene jarang orang-orang ini ya, jarang profesi yang jarang orang-orang ambil gitu. Mhm. Ada nggak nih suka dukanya Pak Ustadz waktu ngambil ke masuk ke profesi itu? Ya, Tibbun Nabawi adalah sebuah metode pengobatan cara Nabi. Jadi Hmm, kalaupun kita bergerak di bidang urusan mental, spiritual, psikologi, ya kita mengambilnya metode yang dipakai oleh para nabi, khususnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita ngambilnya dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, belum lama nih datang juga ke di sini di Masjid Imtiaz ini gitu kan. iya. Seorang anak 14 bulan tidak bisa tidur 4 hari itu. Tidur tidur 4 hari. Iya, kan kalau anak nggak bisa tidur, jadi bertiga nggak bisa tidurnya ya. Iya. Ibunya, Ibunya, bapaknya gitu kan. bapaknya, Kalau yang nggak bisa tidur bapaknya, anaknya sama ibunya istrinya mungkin bisa tidur. tidur. Ini anaknya, jadi 3 orang. Ya, alhamdulillah, di sini tangannya juga. Ya, alhamdulillah kita sarankan eh, dengan kita gali juga apa yang sudah terjadi. Ternyata salah satunya eh, mau belanja ke sebuah mall yang saya Hmm, tahu mallnya sekitar sini itu lama kosong, sekitar 5 tahunan lebih. Pas belanja katanya dia nggak kebagian parkir, parkirnya di atas yang memang sepi dan gelap. Nah, dari situ mungkin anak itu masih sensitif. Saya bilang mungkin anak ini sensitif nih. Nah, kebetulan datangnya itu dia sama adeknya. Jadi pamannya anak ini kan. iya. Nah, oh iya kebetulan ini juga katanya bisa melihat yang gaib tuh kan. Berarti ada eh, ada benang Kaitan. merah. Nah, saya tanya, bagaimana orang tuanya dulu? Ternyata orang tuanya dulu semacam punya kesaktian lah. Nah, seperti itu. Oh, Seru kan? seru. Ya udah, seperti itu. Saya sarankan salah satunya dengan terapi air hujan. Terapi air hujan. Nah, Gimana tuh Pak Ustadz? ya, Air hujan. di dalam surat An-Anfal ayat 11 kan itu. Air hujan diambil, silahkan. Kalau misalkan memang gangguannya sudah di dalam, boleh diminum. Kalau tidak yakin, ya bisa dididihkan dulu. Tapi kalau misalkan masih di luar, diwudukan atau eh, di lap apa waslap gitu ya. Hmm, Nah, di seperti spon itu. ya Pak Ya, Ustadz. di spot. Nah, ternyata mungkin dilaksanakan dia. Rencananya waktu itu hari Kamis. Rencananya hari Sabtu itu saya diminta untuk visit datang ke rumahnya karena katanya rumahnya dekat kuburan juga gitu kan. Terus Hmm, takut ada apa-apa. Ya gimana nantilah kata. Tapi ternyata
hari Sabtu pagi udah ada kabar. Iya. Ustaz, alhamdulillah anaknya sudah bisa tidur katanya. Wah, kan seneng. Alhamdulillah. Saya nggak usah datang ya, kata tuh. Karena daerah Bandung Timur di sana Iya, ininya jauh. tempatnya. Nah, alhamdulillah semenjak itu bagus lah. Nah, dan itu mesti hati-hati juga. Jadi orang tuanya itu jangan sampai asal tuh kalau misalkan karena bisa jadi anak punya kebutuhan, punya kemampuan khusus yang Kemampuan diberikan oleh khusus. Allah itu bisa jadi kelemahan atau bisa Jadi jadi kelebihan. kelebihan. Kalau dukun jadi kelebihan, kan bisa melihat. Iya. Nah, Kang, ternyata di sampingnya ada ini. Nah, orang melihatnya kan jadi kelebihan. Iya. Padahal itu kekurangan menurut saya. Kalau saya bisa melihat segala sesuatu, capek. Nggak tenang ya. Nah iya, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah, kan susah nanti. Semuanya harus dikasih salam. Kalau enggak ya aman. Tapi positifnya kalau mau kamar mandi ditemenin ya Ustaz. Nah, itu kan. Tapi nggak bisa ini kalau Oh mandi iya, kan malu ya. malu. Tadi kan aku sempat dengar nih ada terapi air hujan. Nih, buat sahabat-sahabat di rumah bisa diterapin nggak nih? Ada tipsnya nggak? Misalkan, aku mau sembuh nih, minum aja air hujan gitu, nggak pakai doa. Buka An-Anfal ayat 11. Buka. Nanti ada di sini ya. Boleh. Ya, jadi baca surat An-Anfal terus minum. Kalau bisa dibaca, dihafalkan, dipahami. Nah, itu pun kejadian anak saya dulu. Ketika usia kurang lebih 16 bulan atau 14 bulan ya waktu itu. Belum bisa jalan. Belum bisa jalan. Kan nenek-neneknya jadi ribut tuh. Bawa ke dokter katanya gitu kan. Wah, padahal kan kita belajar Tibun Nabawi. Dalam hati, dokternya ada di rumah nih. Gitu. Tapi kan nggak bisa gimana-gimana ya. Iya. Kita, ya gimana gitu kan. Anaknya udah bisa bicara, tapi belum bisa jalan. Kan begitu ya. Iya. Tapi kalau bisa jalan duluan, bicaranya terlambat. Ya, seperti itu. Nah, saya langsung buka tuh ayat An-Anfal ayat 11 itu. Wah, udah. Kita ambil di rooftop, bawa baskom. Lagi hujan, musim hujan gini nih. Waktu itu, Idzugosikum nu'asa manatan minhu wa nunazzilu alaikum minas sama. Terus gitu kan. Itu dilalahnya apa ya? Dilalah itu. Tahu-tahu hujannya berhenti. Hujannya berhenti. Langsung ada matahari. Wah, ini bukan bagian saya berarti. Nah, nitip tuh sama istri. Tolong nanti kan waktu itu ada tugas tuh ke DT. Ada tugas apa, lupa ngajar atau apa gitu. Tolong kalau nanti hujan, ambil. Kalau bisa bacakan, syukur-syukur bisa dihafalkan gitu kan. Nah, pas pulang dari sana, gimana? Ya, tadi ada hujan di sini katanya. Terus berhasil. Gimana si dedenya? Dimasukin ke baskom katanya. Anaknya itu kan belum bisa jalan. Iya. Setelah itu gimana? Cerita tuh istri saya. Itu semenjak itu minta jalan terus. Dan sampai sekarang itu dia bisa jalan. Nah, karena apa? Nah, di dalam An-Anfal ayat 11 itu ada urusan telapak kaki. Bisa dibuka nanti. Oh iya, nanti di sini ya guys. Itu. Nah, itulah. Terus nih, nanti pasti ada yang penasaran dibaca di komen. Ustadz, gimana kalau lagi kemarau panjang katanya? Apa bisa diganti, alternatifnya gimana? Ya, nggak ketemu hujan? saya juga pernah klien kita itu mantan menteri. Nah, terus ada gangguan juga di rumahnya karena beliau beli rumah miliaran, tapi kosong tuh daerah BSD. Jakarta. Iya. Apa yang terjadi? Dekat kamar anaknya, malam-malam itu ada yang pingpong. Tok-tak, karena ada meja pingpong di luar itu. Mantan atlet. Kayaknya itu. Itu ada videonya. Oh, ada? Iya. Kata saya tuh, Bu, Ibu Menteri ini. Bu, kalau bisa ambil air hujan. Kan mungkin namanya pejabat, ngapain air hujan? Pas ditanya udah di Bandung singkat cerita. Gimana, Bu? Air hujannya? Belum katanya. Nah, kalau saya kan kalau musim hujan gini pakai torrent tuh. Jadi kirim ya Bu, boleh katanya. Dikirim tuh 2 literan dari Bandung ke BSD. Iya. Disangkanya jam-jam kan, itu air hujan. Nah, ditanya tuh,